realitas rohani atau kenyataan rohani. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekarang kita beranjak ke Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Kita hidup di alam jasmani, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Kita semua bersinggungan dengan realitas atau kenyataan jasmani. Itu tidak usah dibahas lagi. Tetapi saudara-saudara, ada satu realitas yang seringkali kita lupa, bahwa selain daripada realitas jasmani yang kita lihat, kita dengar, kita raba, ada satu realitas, yaitu realitas rohani, kenyataan rohani. Dan realita rohani ini tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat, tidak kelihatan. Tapi meskipun tidak kelihatan, realita rohani ini, kenyataan rohani ini nyata, saudara-saudara. Makanya saya katakan adalah realitas, nyata. Sama seperti saudara bisa memegang mimbar ini. Saudara pegang teman saudara, nyata bukan? Demikian juga dengan hal-hal rohani itu, meskipun kita tidak bisa melihat, tapi itu nyata, realitas itu. Itulah yang saya katakan dengan realitas rohani, saudara-saudara. Dan kita harus tahu bahwa kenyataan rohani ini jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada yang jasmani. Paulus berkata bahwa yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Yang kelihatan justru sementara. Dalam hidup kita di dunia ini banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Tapi itu sangat penting, bukan? Salah satunya kita bisa berdiri, kita bisa berjalan itu karena ada satu yang namanya gaya gravitasi, saudara. Kalau saudara tinggalkan bumi ini, tinggalkan atmosfer, saudara akan kehilangan gaya itu. Banyak hal-hal di dunia ini yang sebenarnya masih bersifat jasmani, tapi itu tidak bisa kita lihat, bukan? Kalau saya katakan di meja ini banyak bibit penyakit, saudara tentu tidak akan bisa melihatnya. Tapi coba saudara ambil mikroskop, lalu saudara pakai mikroskop, saudara akan terkejut. Apalagi kalau pakai mikroskop elektron namanya. Itu virus bisa kelihatan. Saudara akan terkejut. Iya. Nah demikian juga dengan realitas rohani ini saudara-saudara. Tidak bisa dilihat memang, tapi itu nyata. Saudara mau lihat di mana peperangan rohani? Saudara tidak bisa tahu. Tapi itu terjadi di alam roh saudara-saudara. Dan bagaimana kita bisa mengerti, bisa melihat kenyataan rohani ini? Kita harus memakai iman kita. Tadi sudah kita baca, iman itu bukti dari apa yang tidak kelihatan. Jadi dengan iman kita bisa melihat perkara-perkara rohani. Dan saudara, saya mau beritahukan bahwa Alkitab ini harus saudara terima dengan iman. Firman Tuhan harus saudara terima dengan iman. Karena hanya dengan iman saudara bisa melihat. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Bagaimana saudara bisa melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah kita? Dengan iman kita. Saudara. Nah itulah sebabnya saudara-saudara betapa pentingnya kita datang dengan iman percaya. Kita menerima firman dengan iman. Kita mendengar dengan iman. Supaya kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Supaya kita bisa melihat realitas rohani itu. Nah, saya akan berbicara tentang 3 realitas rohani. Saya akan singgung 3 karena ini berhubungan erat dengan kita. Yang pertama yaitu kelahiran baru. Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Yang pertama, firman Tuhan berkata, realitas yang terjadi pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kelahiran baru. Ini adalah realitas, saudara-saudara. Saudara merasa atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Sebab Yesus berkata, kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru itu adalah realitas rohani yang pertama-tama terjadi pada waktu seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Pada waktu kita menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru itu, saudara-saudara, adalah kehidupan baru yang kita terima dari Allah. Dan kelahiran baru ini terjadi oleh dua hal yang penting, yaitu pertama adalah benih firman. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya, saudara-saudara. Jadi benih firman itu melahirkan kita. Kita lahir secara daging oleh benih seorang manusia. Dan secara rohani juga ada benih firman, saudara-saudara. Benih firman inilah yang melahirkan kita kembali. Yang menjadikan kelahiran baru. Benih firman adalah benih yang tidak fana. Benih ilahi. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 6. Percakapan Yesus dan Nikodemus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh di sini yang pertama huruf besar, dilahirkan dari Roh Kudus. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Jadi kelahiran baru itu adalah hasil dari benih firman dan Roh Kudus. Dan poin ketiga, kita di dalam kelahiran baru itu kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Secara daging waktu kita lahir sebagai anak-anak manusia, bukan? Tapi ketika kita dilahirkan kembali, kita bukan lahir sebagai anak-anak manusia, tetapi kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara. Luar biasa, bukan? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan jelas sekali berbicara tentang kelahiran baru ini. Saya akan tunjukkan beberapa tempat dalam Alkitab di mana firman Tuhan berbicara tentang kelahiran baru. Ada beberapa istilah di dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang dipakai untuk menyatakan kelahiran baru ini. Yang pertama, lahir dari Allah. Yang kedua, firman Tuhan berkata tentang ciptaan baru, new creation. Kemudian firman Tuhan juga berbicara tentang manusia baru. Atau lebih hebat lagi, Korintus berkata manusia yang kedua. Haleluya. Secara jasmani kita punya manusia pertama, tapi ketika kita dilahirkan ada manusia yang kedua. Dan firman Tuhan juga berbicara tentang hidup baru di dalam Kristus. Ini semua berbicara tentang kelahiran baru. Jelas, saudara-saudara. Tidak usah ragu lagi. Yakin, percayalah, saudara sekarang adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Haleluya. Nah, sekarang kita mau melihat lebih jauh ciri-ciri daripada kehidupan ini. Ciri-ciri daripada kelahiran baru. Yang pertama, dikatakan orang yang dilahirkan baru itu dia melakukan kebenaran. Manusia baru ini dia punya satu kecenderungan untuk melakukan kebenaran. Kebenaran firman. Yang kedua, tidak hidup dalam dosa. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, dia berbicara manusia baru ini tidak bisa berbuat dosa. Lalu saudara bertanya, loh tapi saya masih bisa berdosa. Nah, dosa bisa kita berbuat, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Amin, saudara-saudara. Lain, saudara.
Orang Kristen bisa berdosa, kita bisa salah, tetapi kita tidak dan tidak mau hidup di dalam dosa. Karena ada kehidupan yang baru di situ. Kita tidak tahan. Seperti ikan saudara bawa ke darat, tidak tahan dia. Dia akan menggelepar di sana. Manusia baru ini tidak bisa hidup dalam dosa. Ciri yang berikutnya, hidup di dalam kasih. Ada kasih, kita mulai bisa tersentuh hati kita. Ada kasih yang mengalir, saudara-saudara. Buah kasih itu timbul. Kemudian kehidupan yang baru ini mengasihi Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan yang terakhir saya ingin baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dunia bisa berbagai macam masalah. Tapi dikatakan oleh lagu itu kita terbang tinggi. Bagikan Raja Wali naik terbang tinggi di atas kekuatan sayapnya. Nah inilah kehidupan yang baru. Kita harus mengerti itu ada di dalam kita. Dan itu adalah satu realitas, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Realitas rohani yang kedua yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu kematian kita. Tadi kelahiran kita, sekarang kematian kita. Mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Apa yang terjadi pada saat seseorang dibaptis? Yaitu orang itu mati dan dikuburkan. Tapi apa yang mati? Nyata orangnya masih hidup bukan? Firman Tuhan berkata, yang mati itu adalah manusia lama kita. Saudara bisa baca itu di dalam Roma pasal 6, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi pada saat seseorang dibaptis. Dan itu terjadi di alam roh. Dan itu adalah kenyataan rohani. Yaitu manusia lama mati, dikubur, dan tidak pernah bangkit lagi. Jadi saudara bisa mempunyai satu gambaran sekarang. Kita punya manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Manusia yang dikuasai oleh dosa. Firman Tuhan berkata tentang tabiat dosa, atau dalam istilah lain sifat daging, Paulus berkata. Itu ada di dalam manusia lama. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, lahirlah manusia baru yang tidak dikuasai dosa. Karena ini lahir dari benih firman. Oleh pekerjaan Roh Kudus, manusia baru ini mulai lahir. Tapi manusia lama ini harus mati. Kalau tidak, lambat atau cepat manusia baru ini akan mati. Dia tidak bisa. Dia akan terus tersiksa. Itulah sebabnya manusia lama harus mati dan harus dikubur dan say goodbye untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Kita tidak lagi bersekutu, tidak ada bagian lagi dalam hidup kita. Nah, pada saat itulah kita benar-benar hidup di dalam satu kehidupan yang baru. Jadi inilah kenyataan rohani yang terjadi pada saat kita dibaptis. Jadi seseorang dibaptis itu, saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Bukan sekedar dia keluar basah, tetapi yang terjadi di alam roh adalah manusia lama Anda dikuburkan dan selama-lamanya Anda tidak ada hubungannya lagi. Oleh sebab itu, kita yang sudah dibaptis, kita jangan mau lagi dikuasai oleh dosa. Sebenarnya kita tidak bisa dikuasai dosa.
Tapi kalau kita tidak berhati-hati, saudara tidak mau melawan, saudara bisa dikuasai lagi. Tapi kalau saudara berkata, no way, maka saudara akan kuat dan saudara bisa mengalahkan dengan iman. Karena kenyataan, iblis tidak bisa menjamah. Karena yang iblis lihat di sini, ini manusia baru. Dia tidak punya hak sesuatu. Ini manusia baru yang sama sekali, baru karena dari benih firman, dia tidak bisa berbuat sesuatu. Karena itu kita jangan mau. Paulus juga memakai istilah menanggalkan, seperti pakaian, ditanggalkan. Dan dia pakai pakaian baru. Saudara bisa baca itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Yang bagian ketiga, realita ketiga yang harus kita mengerti, yaitu berkat-berkat kita yang kita terima di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama membaca Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah, perhatikan, dalam Kristus apa? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Saudara-saudara, ini keadaan saudara. Waktu kita menjadi anak Tuhan, maka kita dipindah. Dipindah dari mana? Dari kutuk kepada berkat. Itu yang ditulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita sudah menerima segala berkat-berkat rohani yang ada di dalam sorga. Sudah diberikan kepada kita. Kalau saudara mau melihat ke atas, apa yang saudara lihat? Lampu, itu jasmani. Tapi secara rohani saudara melihat berkat saudara ada di atas. Haleluya. Ada di atas kepala orang-orang benar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Itu firman Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat rohani. Saudara dibawa berkat. Kalau saudara mau percaya, mau mengerti, saudara kemanapun saudara berada, berkat ada di atas kepala saudara. Itu kenyataan rohani. Realitas heaven, realitas spiritual. Nah mungkin saudara berkata, wah kalau berkat rohani, saya butuhnya berkat jasmani ya deh. Kalau berkat rohani buat apa Saya beritahu satu prinsip yang saudara harus ingat seterusnya. Yang rohani menentukan yang jasmani. Jangan saudara berkata, oh kok saya diberkati secara rohani, saya butuh berkat jasmani. Saya butuh uang saat ini, saya butuh pekerjaan saat ini. Tapi saya mau beritahu saudara, yang rohani itu menentukan yang jasmani. Coba saya berikan beberapa ayat untuk membuka wawasan ini. Kejadian 26 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Berkat Tuhan kalau menyertai seseorang, dia akan menjadi berlimpah-limpah. Ishak diberkati Tuhan apa? Apa Tuhan kasih? Nih tak kasih uang Ishak. Tidak. Berkat menyertai Ishak ketika dia mulai menabur, menghasilkan. Berbuat ini berhasil. Menabur, menghasilkan 100 kali lipat. Karena apa? Berkat, saudara-saudara. Satu ayat lagi. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, berkat ini penting. Sekali lagi, yang rohani itu nantinya akan menjadi kenyataan dalam kehidupan jasmani. Yang rohani menentukan. Masih banyak ayat lagi. Daud, dia kemana saja berhasil karena dia diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Nah inilah saudara-saudara kenyataan yang ketiga. Bahwa kita ada di bawah berkat. Bahwa berkat itu sudah dicurahkan. Dan berkat itu bukan untuk kita saja, tetapi sampai kepada anak cucu keturunan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, anak cucumu akan perkasa di bumi. Karena
diberkati oleh Tuhan. Sudah catat ayatnya. Mazmur 112 ayat 2, Yesaya 61 ayat 9. Karena berkat itu bukan hanya untuk kita, tapi anak kita, cucu kita diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai kesimpulan, saya akan ajak kita sama-sama sekarang membaca 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, ayat ini artinya Paulus, dia sekarang tidak lagi menilai dengan yang kelihatan. Dia pernah bukan menilai Kristus secara jasmani, sampai dia mengejar-ngejar orang percaya, membunuh, menyeret ke penjara dan sebagainya. Itu karena apa? Karena matanya masih melihat jasmani. Apa Kristus? Siapa Kristus? Siapa Yesus? Tapi sekarang setelah dia percaya, dibukakan mata rohaninya, dia sekarang tidak lagi menilai Kristus secara jasmani, tetapi secara rohani. Saudara-saudara, kita harus mempunyai mata rohani untuk melihat kenyataan-kenyataan rohani, realitas rohani, baik dalam hidup kita dan juga dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita harus punya mata iman untuk kita bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.